Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 39, kata kunci renungan pada malam ini adalah kehilangan tapi menang. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kehidupan ini seperti permainan tenis. Anda takkan menang tanpa melemparkan pukulan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan.
Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pernahkah Anda bermain domino? Semasa kecil, domino merupakan permainan favorit untuk mengisi waktu luang di rumah. Beberapa waktu lalu, tatkala mengunjungi sebuah keluarga, saya melihat seorang anak laki-laki dan kakeknya sedang bermain domino. Seketika saya tenggelam dalam kenangan masa kanak-kanak saya. Sesuatu yang tidak biasa dalam permainan domino adalah Anda dapat menang meski kehilangan. Untuk menang, Anda harus membuang kartu-kartu Anda. Siapapun yang lebih dulu menghabiskan semua kartu justru akan menang. Anda harus memberi agar menerima, membuang agar mendapat, dan menghabiskan semua kartu yang dimiliki agar mencapai puncak kemenangan. Memang tidak seperti bisbol, tenis atau permainan lain yang mengutamakan tingginya jumlah run, nilai, atau skor sebagai penentu kemenangan. Dalam permainan domino, orang yang pertama kali kehabisan semua miliknya justru akan menang. Pada umumnya orang berprinsip, raihlah semua yang mampu kau raih. Sedangkan orang yang dewasa rohani seharusnya berprinsip, berikan semua yang mampu kau berikan. Dalam alam rohani, hanya hal-hal yang kita berikanlah yang bisa kita miliki untuk selamanya. Dalam kehidupan Kristiani, kita harus lebih dulu menjadi tak berarti, agar dapat menjadi berarti. Benih yang hanya disimpan dalam lumbung akan berjamur dan membusuk. Tetapi yang dibuang ke dalam tanah akan tumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Ingatlah, Yesus memberikan semua yang dimilikinya. Dialah yang teladan kita. Mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Matius 10 ayat 39 berkata, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Berbicara tentang nyawa atau jiwa, kemungkinan kita berpendapat bahwa ini hanya masalah hidup atau mati di mana mati dianggap hanya sekadar berhenti bernafas. Nyawa dalam konteks ini menjadi sangat menarik karena mengacu pada satu pemahaman, barang siapa mempertahankan nyawanya, sama saja mempertahankan cara hidupnya. Selanjutnya, anggapan bahwa manusia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dan menyelamatkan diri sendiri, justru salah. Karena keselamatan tidak tergantung pada kemampuan manusia. Keselamatan merupakan anugerah Allah. Karena itu, barang siapa berani kehilangan nyawanya karena Kristus, maka ia akan mendapatkannya. Prinsip-prinsip apa saja yang hendak kita pelajari dari paradoks ini? Pertama, berani berserah penuh kepada Tuhan. Keberanian ini bersifat mutlak, dan merupakan tuntutan dari Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Maka kita harus berani mempersembahkan, mempertaruhkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Prinsip pertama ini bisa jadi merupakan bagian yang tidak kita sukai. Tetapi jika ditanyakan, apakah kita rela mati untuk Kristus? Kita semua pasti menjawab, rela. Hal ini mirip dengan ketika Petrus ditanya oleh Yesus, beberapa saat sebelum menyerahkan diri pada pasukan tentara Romawi. Saat itu Petrus menjawab, "Guru, orang lain boleh lari, tetapi aku tidak." Namun Yesus yang mengetahui isi hati manusia mengatakan, "Petrus, sebelum ayam berkokok, kau telah 3 kali menyangkal aku." Dan ternyata perkataan Yesus itu terbukti, sebab Petrus melarikan diri begitu tentara datang menangkap Yesus. Dari paparan di atas dapat kita lihat bahwa pada awalnya Petrus memang punya semangat yang bagus.
Dan kita pun seharusnya memiliki semangat yang bagus. Tetapi biarlah kita menjelajahi secara jujur hati nurani sendiri, agar tidak terjebak pada statemen emosi kosong belaka. Jujur pada hati nurani, menjadikan kita peka untuk mencermati sikap hidup kita. Kalau secara jujur kita menemukan bahwa kita tidak berani berserah diri, berdoalah supaya kita semakin dikuatkan Tuhan. Berdoalah, memohon belas kasihan dari Roh Kudus, yang akan menuntun dan memampukan kita menyerahkan seluruh jiwa raga pada Tuhan. Berani berserah artinya sama dengan berani kehilangan segala yang kita miliki, bahkan kehilangan nyawa. Sikap berani kehilangan ini pernah dicontohkan oleh Rasul Paulus dengan berkata, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku." Waktu dia kehilangan dirinya, justru dia mendapatkan kesejatian dirinya. Sikap berani kehilangan ini pernah dicontohkan oleh Rasul Paulus dengan berkata, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku." Waktu dia kehilangan dirinya, justru dia mendapatkan kesejatian dirinya. Kenapa kita harus berserah diri? Karena dulu kita berkuasa penuh atas diri kita, sehingga kita tidak mau mengendalikan diri, juga tidak mau diatur. Tetapi sekarang kita harus berserah diri, mau diatur oleh Tuhan, dan bukan diri kita lagi yang menjadi pemerintah atas hidup kita, tetapi Tuhan. Kedua, kita harus berani melupakan diri. Dalam hal ini kita harus melupakan identitas, kepuasan, kebanggaan, kebahagiaan di waktu lampau yang kita sebut sebagai hidup lama. Sebagai gantinya, sekarang kita mesti berani berpindah ke dalam kehidupan yang baru, yang sesuai dengan selera dan kehendak Tuhan. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang baru, maka relalah kehilangan, berani berserah, berani melepas harga diri, atau melupakan diri sendiri. Dalam Alkitab sering ditemukan istilah manusia lama dan manusia baru. Kita jangan mau terus berkutat sebagai manusia lama, melainkan harus hidup sebagai manusia baru. Jika kita tetap hidup sebagai manusia lama, dan tidak pernah mau menjadi manusia yang baru, maka kita tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya menjadi manusia baru itu. Dan oleh karena kita hanya berkutat pada kemanusiaan lama itu, maka nilai kepercayaan yang ada pada kita pun menjadi sia-sia. Namun perlu dicamkan, melupakan diri dalam konteks ini tidak sama dengan lupa diri. Lupa diri adalah sesuatu yang negatif, karena lupa diri adalah suatu kondisi yang tidak terkendali. Keberanian melupakan diri yang kita maksudkan di sini adalah kemauan yang utuh untuk menaruh seluruh kehendak Allah menjadi kehendak yang final di dalam hidup kita. Selanjutnya, kehendak Allah yang sudah terpateri di dalam hidup itu kita laksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, penyerahan mutlak kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus berani berserah diri dan melupakan diri. Kedua kata kunci tersebut, yakni berserah diri dan melupakan diri, sangat penting kita resapi supaya kita tidak berkutat hanya kepada diri, kebutuhan diri, semangat diri, tetapi berkutat pada kehendak Allah. Kita pun semestinya senantiasa bertanya pada diri sendiri, apa yang diinginkan Allah untuk saya lakukan, sehingga pengabdian saya total kepada Dia. Dan jika kita mampu menjawabnya, yakni dengan mampu melaksanakannya, ini akan menjadi kesukaan tersendiri di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita mengalami dan mendapatkan kesejatian hidup. Kita mendapatkan kesejatian hidup ketika kita berani melupakan diri kita yang dulu, kehidupan yang lama itu, sehingga mendapatkan diri yang sekarang, yang baru,
Ini terjadi karena kita berani berserah. Ketiga, yakni berani berkorban untuk Tuhan, menuntut kita untuk mempersembahkan seluruh kehidupan untuk Tuhan. Sehingga dengan demikian, di dalam kehilangan kita akan mendapatkan, dan di dalam kehilangan itulah kita akan menemukan. Alkitab memberi satu ilustrasi yang menarik, yakni biji gandum tidak akan pernah tumbuh menjadi sebatang pohon gandum kalau biji itu tidak mati lebih dahulu. Kenapa? Karena biji gandum yang mati itu harus terlebih dahulu membelah dirinya. Dan oleh karena kematian, dan kemudian membelah dirinya itulah biji gandum tersebut mendapatkan kehidupan. Dengan kata lain, biji gandum mendapatkan kehidupan yang baru, justru kalau dia membelah dirinya terlebih dahulu. Jika dibandingkan dengan manusia, maka manusia harus berani mengorbankan dirinya untuk Tuhan, baru kemudian memperoleh hidup yang baru. Maka keberanian untuk berserah, keberanian melupakan diri, dan keberanian untuk berkorban, sangat kita butuhkan untuk membelah diri kita sehingga dari diri kita muncul kehidupan dan pengharapan. Jadi penyerahan diri bukan suatu wujud dari ketidakberdayaan, mengorbankan sesuatu bukan berarti akan kehilangan sesuatu, melupakan diri tidak berarti kehilangan diri. Tetapi yang akan kita dapatkan justru sebaliknya, yakni kehidupan, kekuatan, dan identitas diri yang baru. Karena itu, jangan takut kehilangan nyawa sebab Dia akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Mengikut Yesus dan memikul salib, penulis kitab Matius menghadirkan tema mengikuti Yesus dan memikul salib sebagai bagian dari pengajaran Yesus kepada para murid-Nya. Latar belakang dari tema ini dapat ditemukan dalam konteks sosial, sejarah, dan teologi yang terkait dengan kehidupan gereja perdana pada waktu itu. Pada saat penulisan kitab Matius, komunitas Kristen di mana penulis ini berasal mungkin mengalami tekanan, penindasan, dan persekusi. Murid-murid Yesus dihadapkan pada pilihan untuk setia kepada Kristus dan menghadapi kemungkinan penolakan dan penganiayaan dari keluarga, teman, atau pemerintah Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Kitab Matius menampilkan ajaran Yesus yang menekankan bahwa mengikutinya akan membawa penderitaan dan pengorbanan, termasuk kemungkinan kehilangan hubungan dengan orang-orang terdekat. Matius 10 ayat 32-39 menyampaikan pesan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengakuinya di hadapan manusia, meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dan penindasan. Yesus menjelaskan bahwa Ia datang untuk membawa pembaharuan dan konflik, bahkan di antara anggota keluarga. Ia menegaskan bahwa orang yang mencintai keluarga atau kehidupan dunia lebih darinya tidak layak menjadi pengikutnya. Salib dalam konteks perjanjian baru mewakili pengorbanan dan penderitaan yang terkait dengan mengikuti Yesus. Memikul salib berarti bersedia menanggung penderitaan dan penolakan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Penulis kitab Matius menekankan pentingnya menerima salib ini sebagai bagian dari pengikut Yesus dan menegaskan bahwa siapapun yang kehilangan nyawa mereka untuk Yesus akan menemukan kehidupan yang sejati. Dalam konteks yang lebih luas, tema ini juga berhubungan dengan ajaran keselamatan dan transformasi spiritual yang terkait dengan iman Kristen. Penulis kitab Matius menekankan bahwa mengikuti Yesus melibatkan totalitas komitmen dan ketundukan kepadanya, bahkan jika itu berarti menghadapi kesulitan atau penderitaan. Secara keseluruhan, latar belakang tema, mengikuti Yesus dan memikul salib,
dalam Matius 10 ayat 32-39 mencerminkan tantangan dan pilihan yang dihadapi oleh komunitas Kristen pada waktu itu, serta pesan Yesus tentang pentingnya mengambil salib sebagai bagian dari pengikutannya dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara kita untuk mengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan Matius 10 ayat 32-39, cara kita mengikuti Yesus dan memikul salib dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, mengakui Yesus di hadapan manusia. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus mengakuinya di hadapan manusia. Ini berarti kita tidak boleh takut atau malu untuk mengidentifikasi diri kita sebagai pengikut Yesus dan menyatakan iman kita kepada orang lain, terlepas dari tekanan atau penindasan yang mungkin kita alami. Kedua, menempatkan Yesus sebagai prioritas utama. Yesus menegaskan bahwa siapapun yang lebih mencintai keluarga atau kehidupan dunia lebih darinya tidak layak menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, kita perlu menempatkan Yesus di atas segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk hubungan dan kepentingan dunia. Ketaatan dan komitmen kita kepada Yesus harus menjadi yang terutama. Ketiga, bersedia menanggung penderitaan dan penolakan. Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya melibatkan pengorbanan dan penderitaan. Kita harus siap menghadapi penolakan, penindasan, dan konflik karena iman kita. Memikul salib berarti menerima penderitaan ini sebagai bagian dari hidup kita sebagai pengikut Yesus, dengan kepercayaan bahwa Allah akan memberi kekuatan dan penghiburan dalam setiap situasi. Keempat, kehilangan nyawa kita untuk Yesus. Yesus mengatakan bahwa siapapun yang kehilangan nyawanya untuknya akan menemukan kehidupan yang sejati. Ini berarti kita harus mengorbankan diri kita sendiri, kehendak kita, dan kehidupan kita untuk mengikuti kehendak Allah dan melaksanakan misinya di dunia ini. Hidup kita harus dipersembahkan sepenuhnya kepadanya, dengan mengutamakan kerajaan Allah di atas segala sesuatu. Kelima, mengikuti teladan Yesus. Seluruh ajaran dan contoh hidup Yesus menjadi panduan bagi kita dalam mengikutinya. Kita harus mengambil teladannya dalam kesetiaan, kasih, pengorbanan, dan pelayanan kepada orang lain. Dalam segala hal, kita harus mengarahkan hidup kita untuk menjadi seperti Kristus dan mengikuti jejaknya. Dalam rangka mengikuti Yesus dan memikul salib, sesuai dengan Matius 10 ayat 32-39, penting untuk menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Yesus melalui doa, bacaan Alkitab, persekutuan gereja, dan penghayatan iman sehari-hari. Itu melibatkan komitmen yang kuat, ketabahan dalam menghadapi rintangan, dan kasih yang tulus kepada Allah dan sesama. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Tema, mengikuti Yesus dan memikul salib, dalam Matius 10 ayat 32-39 mengajarkan beberapa hal yang perlu kita renungkan. Pertama, keprihatinan akan kesetiaan kita kepada Yesus. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya mengakui Yesus di hadapan manusia dan menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Kita perlu bertanya pada diri sendiri sejauh mana kita berani dan tulus mengidentifikasi diri sebagai pengikut Yesus dalam kehidupan sehari-hari dan apakah kita memiliki komitmen yang kuat untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Kedua, nilai dan prioritas kita dalam kehidupan.
Yesus memperingatkan bahwa mencintai keluarga atau kehidupan dunia lebih darinya dapat menghalangi kita menjadi pengikut yang setia. Kita perlu memeriksa diri sendiri dan memastikan bahwa Yesus menduduki tempat yang utama dalam hati dan pikiran kita. Kita harus siap mengorbankan segala sesuatu demi mengikuti kehendak Allah dan membangun kerajaan-Nya. Ketiga, persiapan untuk penderitaan dan penolakan. Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya akan melibatkan penderitaan dan penolakan. Hal ini menuntut kita untuk memiliki ketabahan iman dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dan konflik yang mungkin timbul karena keyakinan kita. Kita perlu mempersiapkan diri secara rohani dan memperkuat hubungan kita dengan Allah agar dapat menghadapi segala cobaan dengan teguh dan penuh kepercayaan. Keempat, pengorbanan sebagai jalan hidup Kristen. Memikul salib adalah simbol pengorbanan dan penderitaan dalam konteks mengikuti Yesus. Kita perlu memahami bahwa hidup Kristen tidaklah selalu mudah, tetapi melibatkan pengorbanan diri, menyangkal diri, dan melayani orang lain dengan penuh kasih. Kita harus siap untuk melepaskan kepentingan dan keinginan pribadi demi kepentingan kerajaan Allah. Kelima, janji hidup yang sejati di dalam Yesus. Meskipun penderitaan dan pengorbanan merupakan bagian dari mengikuti Yesus. Ayat 39 menunjukkan bahwa mereka yang kehilangan nyawa mereka untuk Yesus akan menemukan kehidupan yang sejati. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang penuh makna, sukacita sejati, dan kehidupan yang kekal ditemukan melalui hubungan yang mendalam dengan Kristus. Kita perlu memperkuat iman kita dan mempercayai janji-janjinya, yakin bahwa hidup yang sejati ada dalam persekutuan dengannya. Renungan dari tema ini mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali komitmen kita kepada Yesus, mengevaluasi prioritas dan nilai-nilai dalam hidup kita, serta mempersiapkan diri kita secara rohani untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul. Selain itu, tema ini juga mengingatkan kita bahwa di balik pengorbanan dan penderitaan yang kita. Karena itu, mari mengikut Yesus dengan setia. Pikullah salib kita hingga akhir hidup kita. Apa maksud Yesus datang membawa pedang dalam Matius 10 ayat 34-36? Matius 10 ayat 34-36 menggambarkan Yesus memberitahu para murid bahwa Dia datang bukan untuk membawa perdamaian ke dunia, melainkan pedang. Pedang Yesus tidak pernah bersifat literal. Faktanya, ketika Petrus mengangkat pedang untuk membela Yesus di Taman Getsemani, Yesus menegur dia dan memerintahkan dia untuk menyingkirkan pedangnya. Sebab siapapun yang menghunus pedang akan mati oleh pedang. Lalu mengapa Yesus berkata, "Jangan mengira bahwa aku datang untuk membawa perdamaian ke bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang." Pedang macam apa yang Yesus datang bawa? Di antara nama-nama Yesus Kristus terdapat nama Pangeran Damai. Ayat-ayat seperti Yesaya 9 ayat 6, Lukas 2 ayat 14, dan Yohanes 14 ayat 27 memperjelas bahwa Yesus datang untuk membawa perdamaian, namun kedamaian itu ada di antara manusia dan Tuhan. Mereka yang menolak Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan melalui Yesus akan terus-menerus berperang dengan Tuhan. Namun mereka yang datang kepadanya dalam pertobatan akan mendapati diri mereka berada dalam bahaya, perdamaian dengan Allah. Karena pengorbanan Kristus, kita dipulihkan ke dalam hubungan perdamaian dengan Allah. Namun, tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik antara yang baik dan yang jahat.
Kristus dan antikristus, terang dan terang. Kegelapan, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, dan anak-anak iblis, mereka yang menolak Kristus. Konflik pasti muncul di antara kedua kelompok tersebut, dan hal ini dapat dan memang terjadi dalam sebuah keluarga di mana ada yang beriman dan ada yang tidak. Kita harus berusaha untuk berdamai dengan semua orang, tetapi jangan pernah lupa bahwa Yesus memperingatkan kita akan dibenci karena Dia. Karena mereka yang menolak Dia membenci Dia. Mereka juga akan membenci para pengikutnya. Dalam Matius 10 ayat 34-36, Yesus berkata bahwa Dia datang pada saat ini bukan untuk membawa perdamaian ke bumi, melainkan pedang, senjata yang memecah belah dan memecah belah. Sebagai akibat dari kunjungannya ke bumi, beberapa anak akan menentang orang tuanya dan musuh seseorang mungkin adalah orang-orang di dalam rumah tangganya sendiri. Hal ini karena banyak orang yang memilih untuk mengikuti Kristus dibenci oleh anggota keluarganya. Ini mungkin merupakan bagian dari biaya pemuridan, karena kasih terhadap keluarga tidak boleh lebih besar daripada kasih kepada Tuhan. Seorang murid sejati harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Ia harus rela menghadapi tidak hanya kebencian keluarga, tetapi juga kematian, seperti seorang penjahat yang memikul salibnya hingga dieksekusi sendiri. Pengikut Kristus yang sejati harus rela menyerah, bahkan sampai membenci semua yang ada dalam hidup kita, bahkan keluarga kita sendiri, jika kita ingin layak baginya. Dengan melakukan hal ini, kita mendapatkan hidup kita sebagai imbalan karena telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 Korintus 9 ayat 15, Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah dalam konteks memberi dengan murah hati. Sebelumnya, jemaat di Korintus telah berjanji untuk membantu gereja yang dilanda kelaparan di Yerusalem namun masih belum mengirimkan persembahan mereka. Paulus kini menantang mereka untuk memberi dengan murah hati dan riang. Ia mengetahui bahwa, ketika umat Kristiani memberi dengan hati yang besar dan tangan terbuka, Allah akan memberkati mereka dengan limpahnya, dan Allah mampu melimpahkan segala rahmat kepadamu, sehingga dengan kecukupan segala sesuatu pada segala waktu, kamu berkelimpahan dalam segala kebaikan. Bekerja. Paulus mengambil pepatah pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Orang yang murah hati akan makmur, barang siapa menyegarkan orang lain, ia akan disegarkan, tegas Salomo. Sesuai dengan gaya sabda bahagia, Amsal 22 ayat 9 sependapat. Berbahagialah orang yang murah hati karena memberi makan kepada orang miskin. Ketika Paulus menerima bantuan keuangan dari orang-orang percaya di Filipi, dia menulis dorongan serupa, "Aku ingin kamu menerima upah atas kebaikanmu. Saat ini saya memiliki semua yang saya butuhkan, dan lebih banyak lagi. Saya dengan murah hati diberikan hadiah yang Anda kirimkan kepada saya bersama Epafroditus. Itu adalah kurban yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah yang memelihara aku ini, akan memenuhi segala kebutuhanmu dari kekayaan-Nya yang mulia, yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus." Kadang-kadang kita bergumul dalam memberi, bahkan lebih sulit lagi dalam memberi dengan murah hati dan riang ketika kita mempunyai kebutuhan yang mendesak. Kita pikir kita harus mempertahankan apa yang kita miliki daripada memberikannya begitu saja. Namun Yesus sendiri mengajarkan, "Berilah,
maka kamu akan diberi takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan dituangkan ke atas, akan dicurahkan ke pangkuanmu, sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Dewa panen menyediakan karunia bagi petani dan keluarganya untuk hidup, ditambah persediaan benih untuk musim berikutnya, dan bahkan tambahan untuk memberi makan mereka yang membutuhkan. Dengan cara yang sama, Jehovah Jireh, Tuhan penyedia kita, memberkati kita dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan banyak sisa untuk dibagikan kepada orang lain. Konsep bahwa Allah mampu melimpahkan segala kasih karunia kepada kita tidak hanya terdapat dalam Perjanjian Baru dan Amsal. Pada zaman Nabi Maleaki, orang-orang telah berpaling dari Tuhan, merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi haknya. Melalui Maleaki, Tuhan menantang umatnya untuk menguji Dia. Bawalah semua persepuluhan ke dalam gudang agar ada cukup makanan di bait suciku. Jika ya, kata Tuhan Bala tentara surga, aku akan membukakan jendela surga bagimu. Aku akan mencurahkan berkat yang begitu besar hingga kamu tidak punya cukup ruang untuk menerimanya. Cobalah, ujilah aku. Setiap orang Kristen adalah penerima anugerah Allah yang berlimpah dan menakjubkan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam anugerah pengampunan dan penebusannya yang luar biasa melalui darahnya. Kemurahan hatinya dalam menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa adalah teladan kita. Anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita hendaknya ditiru dalam kemurahan hati kita terhadap orang lain. Dan karena kasih karunia Allah melimpah dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak terukur, maka kita yang menerimanya hendaknya memperlihatkannya kepada orang lain tanpa batas atau kikir. Tuhan ingin umatnya di setiap generasi menjadi pemberi yang murah hati. Dia ingin anak-anaknya percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, dan Dia dengan berlimpah menyediakan semua yang kita butuhkan. Prinsip tentang memberi dengan murah hati, 2 Korintus 9 ayat 6 menuliskan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Dalam nas hari ini, Paulus memberikan prinsip tentang memberi dengan murah hati. Latar belakangnya adalah Paulus sedang mengajak jemaat di Korintus untuk memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Dia menggunakan analogi tentang menabur dan menuai untuk menggambarkan prinsip pemberian yang murah hati. Dengan mengatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga, Paulus ingin menggambarkan prinsip bahwa pemberian yang murah hati akan menghasilkan berkat yang melimpah. Dalam konteks ini, dia ingin jemaat Korintus memahami bahwa ketika mereka memberikan dengan sukacita dan kemurahan hati, Allah akan memberkati mereka secara berlimpah-limpah. Ini bukan hanya tentang pemberian materi, tetapi juga tentang sikap hati yang ikhlas dan rela memberi kepada orang lain. Paulus menggunakan analogi menabur dan menuai untuk mengilustrasikan prinsip spiritual yang penting, bahwa Allah memberkati kita ketika kita memberikan dengan sukacita dan murah hati. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberikan beberapa refleksi yang dapat diambil. Pertama, hukum karma spiritual. Prinsip yang Paulus gambarkan mencerminkan hukum spiritual yang lebih luas yang seringkali dikenal sebagai hukum karma atau hukum panen. Ini berarti bahwa apa yang kita berikan atau tanamkan dalam hidup kita akan berpengaruh pada hasil atau panen yang kita terima.
Dalam konteks ini, memberikan dengan sukacita dan murah hati akan menghasilkan berkat yang melimpah dari Allah. Kedua, kemurahan hati. Paulus menekankan pentingnya memberi dengan kemurahan hati dan sukacita. Ini tidak hanya berlaku untuk pemberian materi, tetapi juga untuk kasih, perhatian, waktu, dan sumber daya lainnya yang dapat kita berikan kepada orang lain. Ketiga, sikap hati yang ikhlas. Penting untuk memahami bahwa pemberian yang berlimpah tidak selalu tentang jumlah yang besar secara materi, tetapi juga tentang sikap hati yang ikhlas. Allah memperhatikan motivasi dan sikap hati kita saat memberi. Pesan ini juga dapat mendorong kita untuk bertindak dengan tanggung jawab dan belas kasihan terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan. Menyadari bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi dan dapat membantu mengubah hidup orang lain dapat menjadi dorongan untuk memberi dengan lebih murah hati. Karena itu, melalui renungan ini, kita dapat diingatkan untuk memberi dengan sukacita, kemurahan hati, dan kepercayaan pada Allah, serta untuk bertindak dengan tanggung jawab dan belas kasihan terhadap sesama. Allah melimpahkan kasih karunia. 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan ingin melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Ia ingin menyentuh seluruh aspek kehidupan kita dengan segala kasih karunia-Nya. Tuhan menyiapkan kasih karunia untuk setiap kebutuhan kita. Ia siap untuk membanjiri kita dengan kasih karunia yang berlimpah. Kasih karunia Tuhan membuat setiap orang yang memiliki iman dan rendah hati dengan semua kebutuhan yang kita perlukan untuk melayani Dia. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kasih Tuhan diberikan kepada kita karena memang sifatnya yang adalah kasih, dan kasih itu selalu memberi. Kita dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif memberi, tidak pasif. Jadi kelimpahan-kelimpahan yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat materi maupun berkat rohani, adalah menunjukkan kegerakan kasih karunia-Nya. Konteks dari ayat ini adalah mengenai memberi kepada Tuhan dengan uang kita. Namun bahasa yang digunakan Paulus mencakup aspek-aspek kehidupan kita yang lain, bahkan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Artinya semua kebutuhan dalam segala situasi. Kasih karunia disediakan pada saat kita membutuhkannya untuk pernikahan kita. Kasih karunia juga disediakan untuk aspek bisnis kita. Kasih karunia disediakan untuk pelayanan kita. Kasih karunia disediakan untuk penginjilan kita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Tuhan begitu baik, sehingga Ia mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah kepada kita. Namun kelimpahan ini bukanlah karena keinginan pribadi kita, dan bukan untuk memuaskan daging kita. Kasih karunia ini dilimpahkan supaya kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kasih karunia dilimpahkan kepada kita supaya kita juga berkelimpahan dengan kebajikan atau perbuatan baik. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan maksud supaya kita melakukan kehendak-Nya di bumi ini. Jadi jika kerinduan kita adalah melayani Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah sudah disediakan Tuhan bagi kita. Hal ini bukan berarti kita akan selamanya bebas dari masalah dan kekurangan. Tuhan ingin mengajar kita tentang kehidupan ini melalui masa kelimpahan maupun kesusahan,
Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setelah memperoleh kasih karunia dari Tuhan ini, tentunya Tuhan berharap kehidupan kita pun berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Apabila seseorang mengaku telah menerima kasih karunia Tuhan, namun di dalam dirinya tak terdapat kebaikan, itu menimbulkan tanda tanya besar. Orang percaya yang tak mewarisi sifat Tuhan yang berlimpah dengan kasih telah mengecewakan hati Tuhan. Karena itu, marilah kita dengan tulus dan rendah hati menghampiri hadirat-Nya, agar kasih-Nya dapat memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini,
saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.